Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah semua terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang berusia antara usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun hanya sekedar hobi, bisa segera mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor. Insya Allah dimulai bulan Juni sampai dengan Maret 2026 akan ada program Botani Sukarobot Education ya, sebulan sekali. Nah, silakan sahabat Kebun Berkah bisa mengecek di website kami ataupun bisa menghubungi kantor ataupun kontak person Sukarobot Academy Bogor yang ada di deskripsi video ini. Sahabat Kebun Berkah, channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Salah satunya adalah Saung Kebun Berkah ya. Saung Kebun Berkah merupakan suatu tempat untuk berlatih budidaya tanaman hias aroid ya. Sekaligus sahabat Kebun Berkah bisa memborong tanaman hias di sana. Alamat dan kontak person juga tercatat di deskripsi video ini. Untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, komen, like, join maupun share ya terkait channel ini ya, agar bisa dikenal di berbagai masyarakat sehingga bisa dikenal pula produk-produk para petani dan program-program pemerintah, terutama pemerintah Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Pertanian. Baik sahabat Kebun Berkah, pada hari ini saya akan mencoba menginformasikan suatu program dari pemerintah ya, yang akhir-akhir ini santer dibicarakan, yaitu Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Koperasi Desa ataupun Koperasi Kelurahan Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari instruksi ya, instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ya. Jadi di dalam instruksi Presiden ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Sosial, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, para gubernur di seluruh Indonesia dan para bupati atau wali kota di seluruh Indonesia ya. Jadi instruksi Presiden tadi diarahkan kepada pejabat-pejabat yang telah saya sebutkan. Untuk para pejabat yang sudah kami sebutkan tadi, Presiden memerintahkan agar mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinir, yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis
optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih ya. Lalu yang kedua, diinstruksikan kepada para pejabat tadi untuk membentuk koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagaimana tadi yang telah disebutkan, untuk melaksanakan kegiatan ya, meliputi namun tidak terbatas untuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa ataupun kelurahan, apotek baik desa maupun kelurahan, cold storage ataupun pergudangan dan logistik desa kelurahan, dengan memperhatikan karakteristik desa maupun kelurahan serta potensi desa ataupun kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa ataupun di kelurahan. Presiden juga menginstruksikan yang ketiga ya, untuk mengutamakan pengalokasian dan pembangunan anggaran untuk kegiatan percepatan pembentukan 8.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, terhadap pejabat-pejabat tadi agar melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis sebagaimana yang telah disebutkan pada butir 1 tadi ya, melalui strategi program yang afirmatif, holistik, dan berkesinambungan ya, meliputi yang pertama, koordinasi dan sinergi program, penyelarasan strategi percepatan antar kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendampingan kepada koperasi desa ataupun kelurahan merah putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun koperasi kelurahan merah putih. Yang ketiga adalah penguatan kapabilitas permodalan dan optimalisasi pemberian dukungan kemudahan akses pembiayaan dalam rangka mewujudkan ekosistem koperasi desa ataupun kelurahan merah putih yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta mendukung swasembada pangan nasional. Yang keempatnya adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program secara efektif dan efisien. Instruksi Presiden yang kelima adalah untuk melakukan strategi percepatan quick win dalam rencana kerja kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan. Yang keenam adalah melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integritas data dan informasi antar kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih. Dan ada instruksi khusus ya, instruksi khusus kepada yang pertama adalah kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk melakukan yang pertama adalah sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun koperasi kelurahan merah putih. Yang kedua adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan tugas percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih. Yang keempat
adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah. Dan ada tugas khusus untuk Menteri Koperasi, yaitu untuk yang pertama menyusun bisnis model koperasi desa ataupun kelurahan merah putih, meliputi skema hubungan kelembagaan antar koperasi desa atau kelurahan merah putih dengan pemerintah desa ataupun kelurahan dan lembaga ekonomi lainnya yang telah ada di desa ataupun di kelurahan. Yang kedua adalah menyusun modal pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun kelurahan merah putih. Ketiga, menginventarisasi koperasi yang sudah ada di desa dan kelurahan. Yang keempat adalah memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian untuk penguatan kapabilitas kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi desa atau kelurahan merah putih. Yang kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di desa maupun kelurahan untuk mengoptimalkan manajemen dan tata kelola layanan kepada anggota koperasi menjadi koperasi desa ataupun koperasi kelurahan merah putih. Yang keenam, melakukan sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan yang kedelapan adalah melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan juga ada instruksi khusus untuk Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang pertama adalah menginventarisasi potensi desa. Yang kedua adalah membentuk atau memfasilitasi pengadaan lahan atau tanah untuk koperasi desa dan atau kelurahan merah putih. Yang ketiga adalah melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi ya. Yang keempat, melakukan sosialisasi, pendampingan, dan peningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Yang kelima adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 koperasi. Yang keenam, memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 koperasi desa ataupun koperasi kelurahan merah putih. Dan yang terakhir adalah membantu pelaksanaan tugas satuan tugas percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Adapun untuk Menteri Keuangan ada instruksi khusus, yaitu yang pertama menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 koperasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Yang kedua adalah menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanjaan negara tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 koperasi. Dan yang ketiga, memberikan dukungan insentif kepada desa ataupun kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih ya. Misalkan melalui alokasi kinerja dan atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa. Sedang untuk Menteri Dalam Negeri ada instruksi khususnya, yaitu mendorong gubernur dan bupati atau wali kota agar memfasilitasi pembentukan 80.000 koperasi. Yang kedua, memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta pemerintahan desa dalam melaksanakan pembentukan 80.000 koperasi. Yang ketiga, memfasilitasi pemerintah daerah, baik provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dalam penyelarasan serta pencantuman program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung koperasi desa ataupun kelurahan merah putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah, serta pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pembentukan 80.000 koperasi. Yang keempat, melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan kebijakan program
serta kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota sesuai lingkup koordinasinya. Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan mendapat instruksi khusus, yaitu melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudidaya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Dan yang kedua adalah mendorong operasi di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Untuk Menteri Pertanian, Menteri Pertanian diberi tugas khusus, yaitu untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih ya. Yang kedua adalah mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Untuk Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan diberi instruksi khusus untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan merah putih dalam penyediaan apotek desa ataupun kelurahan, serta tugas yang kedua adalah melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan merah putih ya dalam penyediaan klinik desa ataupun klinik kelurahan. Untuk Menteri Hukum diberi tugas memberikan kemudahan dan fasilitasi pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 80.000 koperasi di dalam dokumen rencana pembangunan nasional. Dan yang kedua melakukan koordinasi dalam tata kelola manajemen risiko pembangunan nasional dalam koperasi desa atau kelurahan merah putih. Menteri Sosial mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota koperasi ya. Yang kedua adalah memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui koperasi desa atau kelurahan merah putih. Menteri Badan Usaha Milik Negara diberi tugas atau diberi instruksi khusus, yaitu yang pertama mengkoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem sektor pangan dan pertanian untuk mendukung koperasi desa atau kelurahan merah putih yang menjalankan perannya sebagai penyimpan hasil pertanian, distributor hasil pertanian, stabilisator harga pertanian, dan penyedia bahan produksi serta melakukan produksi pertanian. Yang kedua adalah mengkoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem kesehatan untuk mendukung koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih yang menjalankan perannya sebagai penyedia layanan kesehatan dan distribusi obat-obatan di wilayah pedesaan dan kelurahan. Yang ketiga, mengkoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem logistik untuk mendukung koperasi desa atau kelurahan yang menjalankan peran sebagai agregator berdampak terhadap aksesibilitas barang dan jasa di wilayah pedesaan maupun kelurahan. Yang keempat, memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Koperasi, skema channeling ya, atas kebutuhan investasi koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih terkait infrastruktur mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, ataupun akses jalan. Yang kelima, memberikan dukungan kepada Bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program khusus kredit usaha rakyat KUR atas kebutuhan modal kerja koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih ya, dengan menggunakan skema executing ya. Dan yang terakhir, memberikan dukungan kepada Bank Himbara dalam menjalankan peran sebagai penyalur pendanaan dan melakukan penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengembalian
pendanaan dari Bank Himbara, serta memastikan dukungan finansial berupa penggantian biaya operasional dari Kementerian Keuangan dan juga dukungan non-finansial berupa data-data yang relevan dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dari Kementerian Koperasi. Untuk Menteri Komunikasi dan Digital ya, ada tugas khusus dalam instruksi ini, yaitu memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Yang kedua adalah memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan berkelanjutan koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Untuk Kepala Badan Pangan Nasional, agar melaksanakan kegiatan stabilitas pasokan dan harga pangan yang mengoptimalkan peran koperasi desa ataupun koperasi kelurahan Merah Putih ya. Yang selanjutnya untuk Kepala Badan Gizi Nasional melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan gizi gratis melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Untuk Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP diinstruksikan yang pertama melakukan penugasan assurance dan atau konsultasi atas akuntabilitas dalam percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Yang kedua adalah menyampaikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah terhadap potensi permasalahan yang dapat menimbulkan risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan percepatan pembentukan 80.000 koperasi. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah kementerian ataupun lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Dan untuk para gubernur, yang pertama adalah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal ini pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam pembentukan melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih. Yang ketiga adalah mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa pada kabupaten atau kota untuk memfasilitasi pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa bersama unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa dalam pembentukan model pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang keempat, menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung koperasi desa atau kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat desa. Yang kelima, menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi. Yang keenam, selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap bupati atau wali kota dalam pelaksanaan pembentukan 80.000 koperasi. Dan yang terakhir adalah melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 koperasi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk para bupati ataupun wali kota agar yang pertama berkoordinasi dengan gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Yang kedua, menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengkoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Yang ketiga, menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi
untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa. Yang keempat, menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah. Yang kelima, menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih, terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi. Yang keenam, melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui camat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi desa atau kelurahan merah putih, serta yang terakhir adalah melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih kepada gubernur ya. Instruksi yang ke-8 dari Bapak Presiden terkait tentang koperasi desa atau kelurahan merah putih adalah tentang pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 koperasi ya. Ini bisa dibebankan pada anggaran APBN, APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-9, kepada menteri atau kepala lembaga dan kepala daerah wajib melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif, dan menteri atau kepala lembaga melaporkan hasil pelaksanaan instruksi presiden ini kepada presiden secara berkala ya, sahabat Kukuka. Itulah salah satu dasar terkait dengan pembentukan koperasi ya, tentang koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih. Atas instruksi ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti terkait dengan bagaimana mendirikan atau membentuk koperasi desa atau kelurahan merah putih, yaitu dengan adanya surat edaran ya, surat edaran Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 terkait tata cara pembentukan koperasi desa merah putih ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam surat edaran ini terkait tentang tata cara pembentukan koperasi desa merah putih meliputi tahapan dan lini masa pembentukan. Yang kedua adalah model pembentukan koperasi. Yang ketiganya adalah penanaman dan jenis koperasi, penamaan dan jenis koperasi. Yang keempat adalah pengurus dan pengawas. Yang kelima adalah usaha koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan yang keenam adalah mekanisme pengawasan dan evaluasi. Sahabat kebun berkah, terkait tentang tata cara ataupun pedoman pembentukan koperasi tadi ya, yang meliputi 6 hal ya. Akan kita bahas satu persatu ya, terkait ruang lingkupnya ya. Yang pertama adalah terkait tentang tahapan dan lini masa pembentukan. Sekitar bulan Maret sampai Juni 2025 merupakan tahap awal ya untuk mengambil langkah-langkah yang dilaksanakan secara serentak ya. Ini ada beberapa langkah terkait dengan tahapan dan lini masa pembentukan ya. Yang pertama adalah tahapan sosialisasi dan persiapan. Sekitar bulan Maret 2025 dilakukan sosialisasi intensif terkait program ini ke seluruh pemerintah daerah, gubernur, bupati atau wali kota, hingga tingkat desa. Lalu yang kedua adalah musyawarah desa pembentukan koperasi. Jadi setiap desa yang ditargetkan membentuk koperasi menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Dalam forum ini disepakati ya, diharapkan disepakati pembentukan koperasi, anggaran dasar awal,
itu nama koperasinya, jenis usahanya, modal dasarnya, keanggotaan awalnya dan sebagainya, serta pemilihan calon pengurus ataupun pengawas koperasi, hasil musyawarah desa sebagai acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi. Yang ketiga, di dalam tahapan dan lini masa pembentukan, yaitu pengesahan badan hukum untuk pendirian koperasi baru ya. Para pendiri koperasi melaksanakan rapat pendirian koperasi yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pendirian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, diajukan kepada notaris untuk pembuatan akta koperasi. Notaris akan membuat akta pendirian koperasi sesuai ketentuan hukum ya. Selanjutnya diajukan permohonan pengesahan koperasi ke Kementerian Hukum untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Yang keempat adalah pendataan dan integrasi koperasi existing ya. Bagi desa-desa yang telah memiliki koperasi aktif, dilakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi tersebut. Apabila dinilai sehat dan sesuai tujuan program, koperasi existing dapat diintegrasikan sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih tanpa perlu mendirikan koperasi baru. Tentunya dengan penyesuaian anggaran dasar. Bagi koperasi desa yang ada namun kurang aktif ataupun lemah, akan langsung masuk ke dalam skema revitalisasi. Yang kelima, di dalam tahap pertama ini adalah pembentukan koperasi desa merah putih. Desa yang jumlah penduduknya kurang dari 500 orang, maka koperasi desa bisa didirikan lebih dari satu desa ya. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan telah terbentuk pada akhir Juni 2025. Lalu yang kedua sahabat kebun berkah, terkait tentang tata cara pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Tahapan yang kedua adalah model pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih dilakukan dengan 3 model pendekatan. Didahului dengan musyawarah desa dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah desa masing-masing. Yang pertama, pembentukan koperasi baru. Ini dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Model ini membentuk koperasi dari nol dengan menghimpun anggota baru, modal awal, dan merintis unit usaha sesuai potensi desanya. Ya, ada sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1, mengatur bahwa pendirian koperasi primer dapat dilakukan oleh 9 orang. Namun khusus pembentukan koperasi Desa Merah Putih, pendirian menyertakan seluruh atau sebanyak-banyaknya masyarakat desa setempat. Model yang kedua adalah pengembangan koperasi yang sudah ada. Untuk desa yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja baik, maka program akan mengembangkan koperasi existing tersebut agar kapasitasnya meningkat dan cakupan usahanya meluas. Model yang ketiga adalah revitalisasi koperasi. Ini dilakukan pada desa-desa yang telah memiliki koperasi namun koperasinya lemah ataupun tidak aktif ya. Maka revitalisasi koperasi-koperasi tersebut melalui restrukturisasi manajemen dan atau kemungkinan menggabungkan atau memerger dengan koperasi lain. Hal ini bila diperlukan. Ini ada petunjuk pelaksanaannya ya tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Tahapan yang ketiga yaitu penamaan dan jenis koperasi.
pengajuan nama Koperasi Desa Merah Putih harus membuat nama desa setempat ya. Formatnya diawali dengan kata koperasi, dilanjutkan dengan frasa Desa Merah Putih, diakhiri dengan nama desa setempat ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih diakhiri dengan nama desa setempat. Contohnya Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo ya, sebagai contoh. Yang keempat, pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih ya. Untuk melakukan tahapan yang keempat ini, maka ada beberapa hal ya. Yang pertama, pemilihan pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi Desa Merah Putih yang dihasilkan dari rapat musyawarah masyarakat desa. Jadi dipilih dari musyawarah masyarakat desa. Yang kedua, pengurus Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan pengembangan ya dan revitalisasi koperasi. Tadi kan ada desa yang sudah ada koperasi dan dinilai kinerjanya bagus ya, maka dilakukan ini ya, dan ditentukan berdasarkan hasil rapat juga ya, rapat anggota dan melibatkan musyawarah desa. Yang ketiga, untuk ketua pengawas Koperasi Desa Merah Putih ditentukan akan dijabat oleh kepala desa sebagai ex officio pengawas koperasi. Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh memiliki hubungan semenda dan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ini untuk mencegah konflik of interest ya, sahabat kebun berkah. Dan yang kelima, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sahabat kebun berkah, tahapan yang kelima atau ruang lingkup yang kelima dari tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah usaha Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melakukan usaha atau kegiatan ya, berupa yang pertama gerai atau outlet penyediaan sembako, kedua adalah gerai atau outlet penyediaan obat murah, ketiga penyediaan kantor koperasi, yang keempat unit simpan pinjam koperasi, yang kelima gerai atau outlet klinik desa, yang keenam penyediaan cold storage atau cold chain atau gudang, yang ketujuh logistik ataupun distribusi, dan kedelapan adalah lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha. Yang keenam, sahabat kebun berkah, tata cara pembentukan koperasi, ruang lingkupnya adalah mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pasca pembentukan, mekanisme monitoring akan dijalankan untuk menjamin Koperasi Desa Merah Putih beroperasi sesuai tujuan programnya ya. Yang pertama, pengawasan rutin. Kementerian Koperasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal (PDT), serta pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa akan melakukan pengawasan terhadap pembentukan koperasi-koperasi desa. Di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, Dinas Koperasi dan UKM bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi di wilayahnya dan memberikan pembinaan berkelanjutan. Setiap koperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala triwulanan ya kepada dinas tempat, yang kemudian direkap dan dilaporkan ke Kementerian Koperasi. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi berkala. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini ya pada interval tertentu setiap 6 bulan setelah peluncuran. Evaluasi mencakup aspek jumlah koperasi yang sudah terbentuk dibandingkan dengan targetnya, tingkat partisipasi anggota, volume usaha koperasi, manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi. Yang ketiga adalah penguatan akuntabilitas. Untuk memastikan bahwa koperasi berjalan sehat, setiap koperasi diaudit
atau diperiksa oleh instansi berwenang. Mekanisme pengawasan partisipatif juga diterapkan dengan mendorong anggota koperasi aktif mengawasi kinerja pengurus. Yang bisa disampaikan pengurus ya di media informasi offline maupun online setiap dan pada rapat anggota tahunan RAT yang tepat waktu. Itulah sahabat kebun berkah beberapa petunjuk pedoman terkait tentang tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sahabat kebun berkah, sebenarnya sudah ada SK ya, ada SK Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang satuan tugas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Mungkin sahabat kebun berkah bisa membacanya dan bisa jadi ini bermanfaat. Jadi saya informasikan saja ya bahwa keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang satuan tugas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Pemerintah melalui Menteri Koperasi sudah membentuk satuan tugas ya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang terdiri dari beberapa instansi ya. Ada mulai dari pembina yaitu Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi, ada pelaksananya, pengarahnya adalah Sekretaris Kementerian Koperasi, terus ada Ketua Satuan Tugasnya adalah staf ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, ada bidang perencanaan dan manajemen kesekretariatan, ini Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Dukungan Strategis Pimpinan, ada bidang pengawasan, Inspektur Kementerian Koperasi, ada bidang regulasi dan advokasi, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, ada bidang komunikasi publik, ini di Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Tata Usaha dan Teknologi Informasi, ada bidang dukungan kebijakan ya, ini ada beberapa tenaga ahli menteri ya, ada tenaga ahli menteri bidang isu dan strategis, ada TAM bidang sinkronisasi intervensi kebijakan ekonomi strategis, ada TAM bidang pengembangan dan inovasi desa, ada TAM bidang hukum dan pengawas koperasi, ada TAM bidang pengembangan rekomendasi kebijakan, dan ada struktur wilayahnya ya sahabat kebun berkah. Ada wilayah 1 ini Provinsi Aceh ya, ini koordinatornya adalah staf khusus Menteri bidang mitigasi risiko dan kepatuhan koperasi. Wilayah 2 ini Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, ini Deputi bidang pengembangan usaha koperasi. Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu, staf ahli Menteri bidang kebijakan publik. Wilayah 4 Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung, ini staf khusus Menteri bidang ekonomi produktif dan kreatif usaha koperasi. Wilayah 5 Provinsi Jabar, staf ahli Menteri bidang ekonomi makro. Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah, Deputi bidang pengembangan talenta dan daya saing koperasi. Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur, staf khusus Menteri bidang pembiayaan dan perizinan koperasi. Wilayah 8 meliputi Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, staf khusus Menteri bidang literasi dan pemberdayaan media koperasi. Wilayah 9 meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta Bali, adalah Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir dan staf khusus Menteri bidang harmonisasi dan kolaborasi ekosistem koperasi. Wilayah 10 Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta Papua Barat, Deputi bidang kelembagaan dan digitalisasi koperasi. Wilayah 11 meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua Barat Daya, staf ahli Menteri bidang hubungan antar lembaga. Dan wilayah ke-12 ada Provinsi Maluku Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
diikuti bidang pengawasan koperasi ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan tata cara pembentukan koperasi desa merah putih. Mudah-mudahan koperasi desa ini bisa maju ya, bisa mendorong kemandirian desa, bisa mensejahterakan masyarakat desanya. Mudah-mudahan ya sahabat kebun berkah semua. Terima kasih sahabat kebun berkah. Jangan lupa untuk subscribe dan share serta join channel ini dan terus semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju masyarakat Indonesia.